Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan yang kami mau baca dan renungkan. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 4 sampai 12. Saya membacakan ayat 4 dan 5, 11 dan 12. Lukas 12. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yang menarik pertama adalah Tuhan Yesus menganggap murid-muridnya sebagai sahabat-sahabat. Bahkan pengikut yang banyak di ayat 1 sampai beribu-ribu orang. Termasuk kita pada saat ini, 2000 tahun setelah pelayanan Yesus, dianggap sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Memang sebagai pengikut Kristus, kita dibenci dunia. Kita melihat ya, banyak orang sampai dibunuh bahkan fisiknya. Keluarganya juga dibunuh. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka yang sanggup membunuh tubuh. Habis itu gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi takutlah kepada Dia, yaitu kepada Tuhan, Tuhan Yesus, yang setelah membunuh dapat melemparkan mereka ke dalam neraka. Ini serius sekali saudara-saudara. Artinya sekalipun kita menderita, bahkan sampai dibunuh, keselamatan yang Tuhan berikan itu dijamin tidak akan hilang. Nah, dikatakan apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis dan seterusnya, jangan khawatir. Mengapa? Karena Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membela diri. Katanya membela diri. Iya, betul. Ada saat-saat kita diberhadapkan untuk mempertanggungjawabkan kita membela diri. Tetapi ada saat-saat keganasan itu datang luar biasa sampai kita dibunuh. Tapi jangan takut, kata Tuhan. Di antara itu, di pada ayat 8, 9, dan 10, kita diajar oleh Tuhan untuk jangan menyangkal Tuhan. Akuilah anak manusia, artinya Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukankah banyak orang percaya sekarang menyangkal Tuhan? Mungkin dia tidak berkata tegas-tegas, aku menyangkal engkau Yesus. Tapi di dalam hidupnya, dia tidak takut akan Tuhan. Dia hidup sembarangan. Dia menyangkal Tuhannya melalui cara hidupnya, melalui cara berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam hidup yang kekal, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Janganlah kita menyangkal Dia. Terlebih janganlah kita menghujat Roh Kudus. Suaranya terus membimbing saudara dan saya. Kembalilah kepada Tuhan. Awasilah langkahmu dan hidupmu. Maka kita kedapatan yang setia, tidak menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan, Dia menyertai saudara dan saya, mengajar bagaimana harus berkata
untuk membela diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil kami bukan untuk bersenang-senang, tetapi memberitakan kasih-Mu, memberitakan Injil-Mu. Bahkan ketika kami diperhadapkan kepada majelis pemerintah-pemerintah yang jahat, Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk membela diri. Bahkan ketika banyak orang percaya sampai dibunuh fisiknya, tapi Engkau mengajar kami untuk kami tidak takut. Bahkan Engkau mengajar supaya kami takut kepada Tuhan yang sanggup melemparkan orang ke dalam neraka. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang di dalam pergumulan hidup. Tolong ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati.